untuk rumus sudut rangkap, nah ini ya, sebelumnya kita sudah mempelajari jumlah dua sudut ya, untuk jumlah dua sudut dari sin, cos, dan tan. Nah untuk rumus sudut rangkap ini kita juga udah tahu pengetahuan awal bahwa jumlah dua sudut sin alfa plus beta itu sama dengan sin cos plus sin cos ya, sin cos plus sin cos. Kalau sin cos plus sin cos itu alfa beta alfa beta alfa ya. Ada pula yang seperti ini, sin cos kosin, ada yang seperti ini ya, sin cos plus kosin. Kalau sin cos plus kosin itu alfa beta ya, alfa beta ya. Jadi mau menggunakan yang mana aja sama ya, intinya mah sama, lihat aja ya, ini sama ya, hanya dibagi. Nah untuk sin 2 alfa itu artinya alfa ditambah alfa, sama aja kayak ini, hanya betanya jadi alfa juga ya, jadi sama sejenis. Nah kita gunakan yang ini, sin cos plus sin cos. Kalau sin cos alfa beta alfa ya. Nah alfa ditambah alfa karena sejenis, kalau tadi kan kalau yang ini nggak sejenis, jadi nggak bisa dijumlah, berarti jadi 2 alfa, nggak usah pakai kurung ya, jadi 2 alfa sama dengan, nah ini juga sejenis ya, sin cos, jadi ini alfa berarti ini sin cos alfa sin alfa cos alfa, ini jadi sin alfa cos alfa, sin alfa cos alfa, jadi sejenis ya, sin alfa cos alfa, sin alfa cos alfa, sejenis. Kalau dua suku sejenis berarti bisa dijumlah, berarti 2 sin alfa cos alfa. Terbukti ya bahwa sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Yang ini alfa ya. Nah, sekarang untuk pembuktian cos ya. Untuk cos. Nah, sama ya. Kita udah tahu pengetahuan awal. Kalau jumlah dua sudut untuk cos, pengetahuan awalnya cos alfa plus beta itu sama dengan cos min sin. Cos min sin. Cos min sin ya. Cos min sin. Alfa beta alfa beta ya. Alfa beta atau boleh alfa beta alfa, sama aja karena ini sama-sama sin cos, ini sama-sama sin. Nah, kalau kedua-duanya, nah karena di sini cos 2a berarti cos alfa ditambah alfa. Jadi betanya ditambah diganti dengan alfa. Jadi cos alfa berarti kan min sin alfa ya. Alfa. Nah, berarti ini jumlahkan karena sejenis. Nah, cos dikali cos berarti cos kuadrat alfa. Min sin dikali sin berarti sin kuadrat alfa. Berarti terbukti ya. Terbukti. Nah, sekarang karena ini sudah terbukti, sekarang tinggal kita buktikan bentuk lainnya ya. Nah, untuk cos 2 alfa. Jadi kalau cos 2 alfa bisa bentuk lain ya, dikembangkan lagi.
tadi cos 2A itu adalah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, untuk pengetahuan awal, kita udah tahu rumus identitas trigonometri, diantaranya identitas Pitagoras. Ya, identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras bahwa sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi ketika kalian ingin mencari sin kuadrat A, tinggal 1 dikurangi cos kuadrat A. Tapi ingin cos kuadrat A, maka 1 dikurangi sin kuadrat A. Ya. Nah, dari sini kita ganti salah satunya. Boleh yang sin aja atau yang cos aja. Nah, sekarang kita ganti yang cos dulu. Atau yang sin dulu boleh. Sin dulu. Ini ya, sin dulu. Cos kuadrat A min sin kuadrat A itu tadi sama dengan 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A. Ya, ini tadi 1 sama dengan min cos kuadrat A. Sama dengan cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Sama dengan ini sejenis ya, cos kuadrat A, cos kuadrat A berarti ada 2 kan? Supaya posisinya enak berarti di sini cos kuadrat A min 1. 1 tambah 1 jadi 2 ya. Nah, ini ya, diantaranya ini salah satunya. Bentuk lain dari cos 2A. Jadi dari cos 2A ini diantaranya ini ya. Sekarang jika yang digantinya tetap dari persamaan ini ya. Jika yang digantinya itu cos 2A, yang digantinya itu tadi yang digantinya sin kuadrat A, sekarang yang digantinya cos kuadrat A. Cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. 1 min sin kuadrat A, ini ya, 1 min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, ini langsung, ini bisa langsung ya. 1, negatif 1, karena ini sejenis sin kuadrat A dengan sin kuadrat A, negatif 1 dengan negatif 1, jadi negatif 2 sin kuadrat A. Ini adalah persamaan untuk cos dari sudut, untuk sudut rangkap dari cos. Dari cos jadi ada 3 ya. Tadi yang pertama ini ya, cos kuadrat A min sin kuadrat A, terus ini 2 cos kuadrat A min 1, terus 1 min sin kuadrat A, ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang ini ya. Nah, dari sini sebetulnya ya, nanti kita bisa ada kesimpulan ya. Tapi untuk tan dulu sekarang. Sekarang untuk tan. Tan 2 tan A dikurangi tan kuadrat A. Ya. Ingat untuk pengetahuan awal. Bahwa tan A plus B itu sama dengan tan A plus tan B jumlah tan ya. 1 dikurangi perkalian tan. Jumlah tan dibagi 1 dikurangi perkalian tan. Tan A dikali tan B ya. Jumlah tan dibagi 1 dikurangi perkalian dari tan. Maka kalau kita ganti B-nya jadi A, tan A plus tan B dibagi 1 min ini A ya. Tan A plus tan A, 1 min tan A dikali tan A. Maka karena ini sama-sama tan A, jadi 2 tan A per 1 dikurangi. Nah, ini tan A dikali tan A, jadi tan kuadrat A. Jadi terbukti ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Jadi yang dari yang dimaksud dengan sudut rangkap ialah, nah, kita ambil kesimpulan ya.
Jadi yang dimaksud dengan sudut rangkap adalah rangkapnya alfa. Jika rangkapnya alfa, maka di sini 2A ya. Jika rangkapnya alfa, ya, maka di sini 2A. Jika rangkapnya setengah A, maka 2 dikali setengah. Ya, 2 dikali setengah alfa. Jadi alfa. Jika rangkapnya 3 alfa, ya, maka 2 dikali 3 alfa sama dengan 6 alfa dan seterusnya. Ya. Nah, maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa tadi jika rangkapnya alfa ialah 2A, jika rangkapnya setengah alfa maka 2 dikali setengah alfa atau sama dengan alfa. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam rumus dari mulai sin, kesimpulannya ya, sin tadi 2 alfa. Berarti 2-nya kita ganti dengan variabel lain yaitu A. Alfa atau kita ganti dengan sin BX lah ya, atau kita ganti dengan variabel lain sin. Nah, sin 2A tadi kan di sini ya, sin 2 alfa. Alfanya 2-nya kita ganti dengan variabel lain. Kalau alfanya tetap, berarti kita ganti dengan B alfa ya. Sin B alfa itu sama dengan ya 2 sin. Nah, B tadi kan suatu variabel ya, setengah B dikali alfa ya. 2 sin B dikali alfa cos setengah B dikali alfa ya. Jadi artinya kan 2 sin A cos A ya. Kan yang ini. Nah, ini kan 2 sin A cos A. Nah, ini kan sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Maka ini artinya sama dengan sin ya. B-nya berarti 2 kan? Ini sebagai B, ini. Nah, ini B-nya berarti setengah ya. 2 sin A cos A ya, setengah ya. Kalau 2 berarti 2 dikali 1 per 2 jadi 1. Makanya di sini jadi 1. Cosnya juga jadi 1. Variabelnya di sini adalah 1. Begitu pula yang lainnya ya. Nah, sekarang untuk cos ya. Untuk yang cos juga sama ya. Untuk yang cos AX, cos B alfa lah. Cos B alfa itu sama dengan cos kuadrat setengah dikali B alfa dikurangi sin kuadrat setengah dikali B alfa ya. Karena kita di awal tadi menggunakan alfa ya. Sebetulnya kalau di buku atau yang lain sering gini, cos AX sama dengan cos kuadrat setengah AX min sin kuadrat setengah AX. X-nya derajat ya, sama. A-nya variabel. Ya, sama aja ya, sama aja. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan contoh ya. Kalau untuk tan nanti tetap sama seperti itu ya, semuanya juga sama. Kalau cos kan tadi cos itu banyak, bisa kayak gini, 2 cos setengah AX min 1. Tadi kan 2 cos kuadrat X min 1 jadi AX ya. Itu tergantung rangkapnya ini di sini, variabel A-nya ini, atau di sini variabel B-nya ya. Jadi ada rangkapnya 3 alfa, setengah alfa, alfa dan seterusnya. 2 kali, kalau setengah alfa berarti 2 kali setengah alfa. Nanti di sini jadi alfa
ya. Tapi kalau misalnya di sini alfa, rangkapnya ini nanti jadi 2 alfa kayak ini, 2 alfa. Di sininya alfa kan? Kalau di sininya setengah, cos setengah alfa. Itu nanti jadi 2 sin setengah alfanya apa tadi? Nah, B-nya berarti setengah ya. Setengah alfa dikali cos setengah alfa. Jadi 1/4. Jadi untuk cos setengah alfa itu jadi 2 sin 1/4 alfa cos 1/4 alfa ya. Kan harus kalau tadi kalau jadi 1/4 kan. Tapi kalau misalnya cos alfa saja, nanti di sini jadi 2 sin 1/2 alfa cos 1/2 alfa. Karena di sininya setengah jadi 1/4 kan dikali setengah. Sekarang kita ke contoh soal aja ya. Untuk bentuk soal apa saja yang bisa digunakan atau diselesaikan dengan rumus rangkap. Nah, di sini untuk menyelesaikan dengan sudut rangkap, diantaranya tentukan nilai bentuk limit ya. Tentukan nilai dari 1 min cos 2x limit x mendekati 0 ya. Limit x mendekati 0 2x sin 2 ya. Nah, untuk yang ini ya, kita selesaikan dulu. Tadi rumusnya kita udah tulis.